Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Summerland R.M. Anderson dan Jobs Horrocks, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum. Yang kedua, menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara dapat dipaksakan yang terutang oleh pihak yang wajib membayarnya. Yang terakhir, menurut Prof. Dr. H. Rochmat Sumitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal. Selanjutnya ada subjek pajak, objek, dan tarif. Yang pertama kita bahas subjek pajak. 1. Subjek pajak wajib pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib membayar pajak kepada negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Yang kedua adalah objek pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenal pajak. Penetapan objek pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Jenis-jenis objek pajak ada 4. Yang pertama ada objek pajak penghasilan, kedua ada objek pajak pertambahan nilai, ketiga objek pajak bumi dan bangunan, keempat objek bea materai. Yang ketiga ada tarif pajak. Pengertian tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pembebanan besar pajak yang harus dibayar wajib pajak dalam bentuk persentase. Macam-macam pajak ada 2, yaitu yang pertama tarif tetap dan tarif proporsional. Yang pertama tarif tetap yaitu tarif pajak yang dikenakan pada objek pajak yang jumlahnya tetap dengan jumlah rupiah tertentu dan tidak tergantung pada jumlah objek pajak. Misalnya, pajak bea material bersifat tetap dan tunggal, yaitu 10 juta yang mulai berlaku pada 2021. Yang kedua adalah tarif proporsional, yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap terhadap jumlah objek pajak. Misalnya, tarif pajak bumi dan bangunan PBB sebesar 0,5% dari jumlah objek pajak. Tarif progresif yaitu tarif pajak yang persentasenya makin besar jika jumlah dasarnya pengenaan. Selanjutnya ada klasifikasi pajak. Yang pertama tarif progresif, yaitu tarif pajak dengan persentase yang makin meningkat sejalan dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut makin meningkat. Yang kedua ada tarif progresif proporsional, yaitu tarif pajak dan persentase yang makin meningkat sejalan dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut tetap. Yang ketiga adalah tarif progresif degresif, yaitu tarif pajak dengan persentase yang makin meningkat sejalan dengan peningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun. Fungsi pajak. Pertama, fungsi anggaran budgetary. Fungsi ini bermakna pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah kaitannya dengan pelayanan publik. Yang kedua, fungsi regulasi. Fungsi ini dimaknai pajak sebagai pengaturan perekonomian. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Fungsi ini dimaknai pajak merupakan instrumen untuk menjaga stabilan ekonomi suatu negara. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pemerintah distribusi pendapatan.
Manfaat pajak. 1. Belanja aparatur sipil negara atau ASN sebagai penyelenggara kegiatan operasional negara. 2. Pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, dan lain-lain. 3. Sumber pembiayaan alat-alat keamanan negara. 4. Menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, dan pendidikan gratis. 5. Menciptakan proyek lapangan pekerjaan, serta pembinaan dan penyediaan modal bagi UMKM. Perbedaan pajak dengan pungutan lain. 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sedangkan pungutan resmi berdasarkan peraturan pemerintah. 2. Penghitungan tarif pajak dilakukan oleh wajib pajak, sedangkan penghitungan pungutan resmi dilakukan oleh pemerintah. 3. Pelaksanaan pemungutan pajak bersifat memaksa, sedangkan pungutan lain sesuai dengan kebijakan. Pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak. Pertama, asas keadilan atau equity. Pemungutan pajak harus bersifat adil, artinya pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan wajib pajak dan manfaat yang diterima wajib pajak. Pemerintah tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak dalam proses pemungutan pajak. Yang kedua, asas kepastian atau certainty. Pemungutan pajak tidak boleh sewenang-wenang. Artinya, pelaksanaan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, yaitu harus ada kejelasan, ketegasan, dan jaminan hukum. Orang yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak terbayar pajak dapat dikenakan sanksi hukum. Yang ketiga, asas kelayakan atau convention. Pemungutan pajak hendaknya tidak memberatkan wajib pajak. Pemerintah perlu memperhatikan layak atau tidak seseorang dikenai pajak. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan pada waktu yang tidak memberatkan wajib pajak. Misalnya, saat wajib pajak menerima penghasilan dan hadiah undian. Dengan demikian, wajib pajak membayar pajak dengan senang hati. Yang keempat, asas ekonomi. Biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak harus proporsional. Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah daripada beban pajak yang harus dibayar. Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Pertama, Official Assessment System. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang menyatakan jumlah pajak terutang oleh wajib pajak, dihitung dan ditetapkan aparatur pajak. Selanjutnya, wajib pajak membayar hasil penghitungan pajak tersebut. Jadi, wajib pajak bersifat pasif. Sistem ini berlaku dibayar dengan sistem ini, yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua, ada withholding system. Sistem untuk membantu pelaksanaan self-assessment system. Sistem pemungutan pajak ini menyatakan jumlah pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga selain wajib pajak dan aparatur pajak. Yang ketiga, self-assessment system. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia setelah reformasi pajak pada 1983 sampai sekarang adalah self-assessment system. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak menghitung besar pajak terutang yang kemudian diserahkan kepada aparatur pajak. Wajib pajak harus aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan hasilnya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sementara itu, aparatur pajak bertugas memberikan penerangan dan pengawasan tentang pajak. Tata cara pembayaran pajak. A. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak melalui KPP atau pendaftaran secara daring atau online. Setelah itu, wajib pajak akan menerima nomor pokok wajib pajak atau NPWP. B. Setelah memperoleh NPWP, wajib pajak dapat menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan dan dilaporkan dengan SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. C. Wajib pajak mengisi surat setoran pajak atau SSP yang diperoleh dari KPP atau di bank yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pos. Pengisian SSP disesuaikan dengan jenis pajak yang akan dibayar. D. Pilih metode pembayaran melalui transfer atau datang langsung ke kantor penerima pembayaran pajak seperti KPP, bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan kantor pos. Setelah proses pembayaran, wajib pajak mendapatkan arsip surat setoran pajak.
SSP. Arsip SSP berguna sebagai bukti wajib pajak telah membayar pajak. SSP juga berguna saat wajib pajak mengajukan keberatan karena kelebihan dalam membayar pajak. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga yang melakukan pemungutan pajak. 1. Pajak pusat. Pajak pusat dipungut pemerintah pusat dan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Pajak pusat berguna untuk membiayai rumah tangga pemerintahan pusat yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Pajak pusat terdiri atas pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta bea materai. 2. Pajak daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan air, dan pajak rokok. Berdasarkan sifat. 1. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak, contoh pajak penghasilan atau PPh. 2. Pajak objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan keadaan wajib pajak tetapi objek pajaknya. Contoh pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Berdasarkan pihak yang menanggung. 1. Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak penghasilan atau PPh, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak kendaraan bermotor atau PKB. 2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang harus dibayar oleh pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruh atau sebagian kepada pihak lain. Contoh pajak penjualan, pajak pertambahan nilai atau PPN, bea impor. Tantangan pemungutan pajak di Indonesia ada 4. Yang pertama, pengetahuan masyarakat tentang pajak masih rendah. Kedua, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih kurang. Ketiga, penindakan hukum bagi orang yang tidak membayar pajak belum tegas. Keempat, Direktorat Jenderal Pajak kesulitan memperoleh data wajib pajak secara keseluruhan. Sekian materi tentang pajak dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.